Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan nahmadu subhanahu wa ta'ala nashkuruhu ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan tetap dalam kajian kita, karena setiap pengajian kita mesti ada kajian, ada sebuah bab, ada sebuah hazanah yang mungkin kita harus tahu. Karena setiap hari kita hanya mengerjakan sesuatu tanpa tahu fadilahnya, tanpa tahu keutamaannya, sampai hari ini dengan kita tahu, akhirnya kita meyakini, dan ketika yakin ini sebagai tanda keimanan kita semakin bertambah. Dan semoga Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, memudahkan terhadap perkara-perkara kita di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu fadlu tilawatil Quran wa syaraful qurra min hadil ummah, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan orang-orang yang membacanya. Min hadil ummah, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting agar setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita dari tidur sampai tidur kembali mendapat titel ibadah. Ketika itu mendapat titel ibadah, maka ganjaran dan pahala dan bahkan kemudahan, bahkan ampunan diberikan kepada kita semua. Wa min syarafi hadil ummatil Muhammadiyah ma'adallahu ta'ala minat thawabil adim wal fadril jasim ala tilawatil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala, ganjaran yang sangat besar dan keutamaan yang agung ala tilawatil Quran. Jadi kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa makhtasso bihi hamalatu hadal kitab min manaqiba adida wa mazaya hamidah. Apalagi orang-orang yang menghafalnya. Maka disebut orang yang menghafal itu hamilul Quran, hamalatul Quran, atau orang yang selalu membawa-bawa Al-Quran. Kenapa mereka disebut orang-orang yang membawa Al-Quran? Ya, ingin agar supaya hafalannya tidak hilang. Maka kemana saja dia membawa Al-Quran, maka disebut hamilul Quran. Maka ada keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah faminha annal qari lahu bikulli harfin hasanah. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran, jadi misalkan membaca Yasin, ada berapa huruf? Yasin ada 2, ya dan sin. Bikulli harfin hasanah. Setiap huruf dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi orang yang membaca 1 huruf Al-Quran, dia itu dilipat gandakan menjadi 10. Bifahmin au bi ghairi fahmin. Jadi orang yang paham atau tidak paham, tahu artinya atau tidak, maka orang yang membaca Al-Quran 1 huruf pun dia dapat 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bifahmin, dengan dia paham atau tidak paham. Jadi janganlah berputus asa ketika seseorang itu masih belum lancar Al-Quran. Jangan berputus asa. Mungkin awalnya dia belajar tidak paham dan tidak mengerti mana yang pendek, mana bacaan ikhfa, mana bacaan iklab, mana bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, maka itu tidak masalah asalkan kita mau membacanya. Selama kita memperjuangkan itu dan kita berusaha untuk bisa tahu dan bisa lancar membaca Al-Quran, maka lakukanlah. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka ganjarannya mendapat 2. Dan akan kita jelaskan selanjutnya. Maka di sini di bab yang pertama ini, atau di bagian yang pertama ini, fadilah atau keutamaan bahwasanya membaca 1 huruf mendapat 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, meskipun orang itu paham atau tidak paham. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara harfan min kitabillah
falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfun. Nah, ini. Jadi alif lam mim yang dicontohkan di dalam hadis ini bacaan alif lam mim. Nah. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi yang dikatakan huruf itu bukan alif lam mim. Jadi yang dikatakan huruf alif 1, lam 1, mim 1. Berarti setiap satu huruf mendapat satu kebaikan. Dilipat gandakan dikali 10. Berarti berapa? 30. Laisa alif lam mim harfun walakin alif harfun, mim harfun. Kemudian lam harfun, mim harfun. Berarti ada 3. Maka semakin banyak kita baca, pahalanya atau ajrunnya itu semakin bertambah. Bahkan di dalam riwayat atau perkataan Imam An-Nawawi, "I'lam annal madzhab al-mukhtar as-sahih alladhi alaihi mayyu'tamadu minal ulama anna qiraatul Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairi ma minal azkar." Jadi orang yang tidak sempat berzikir, orang yang tidak sempat melafalkan la ilaha illallah atau subhanallah atau la haula wala quwata illa billah, maka cukup membaca Al-Qur'an semampunya. Itu biasanya kalau saya waktu kecil itu kalau masih belum banyak baca maka ditandai. Kan biasa dalam Al-Qur'an itu ada ain. Jadi setiap satu ain aja itu sudah memberikan kita fadilah atau kemuliaan bagi orang yang membacanya. Ini kata Imam An-Nawawi. Bahkan membaca Al-Quran itu bisa lebih afdol dibanding zikir, tasbih, kemudian tahlil, atau la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat salah satu ulama. Yakni lamma fil hadis, bahkan di dalam hadis, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam. Yang dibaca itu kalamullah. Allah yang berbicara itu lewat malaikat, kemudian di dada Rasulullah, kemudian ditulis oleh sahabat, didengarkan oleh sahabat, kemudian sampai ke kita. Maka keutamaan kalamullah ala sairil kalam yang paling mulia ya ini. Maka bagian dari rukun iman, percaya kepada kitab, iman kepada kitab suci yaitu Al-Quran. Maka keutamaan kalamullah ketika kita membaca berarti mengingat-ingat kalamullah ala sairil kalam. Jadi yang paling tinggi itu adalah kalamullah yaitu Al-Quran. Kemudian yang di bawahnya lagi ada kalamur Rasul, kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut hadis. Nah, itu. Kafadlillahi ala khalqihi. Jadi kemuliaan kalam Allah itu dia seperti Allah dan makhluknya. Jadi kafadlillah ala khalqihi. Jadi seperti kemuliaan, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kemudian yang kedua, wa minha andal qari yulbisullah walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nih, orang tua yang mengajak sampai menyuruh anaknya untuk mengaji. Suatu saat anaknya itu dia seperti yang memberikan taj atau mahkota. Jadi andal qari yulbisullah walidayhi tajan, taj, mahkota, tajun. Nah, Taj Mahal, tajun, mahkota. Jadi tajun, tajan yaumal qiyamah. Maka jangan segan-segan, jangan dimanja anaknya. Jadi dia harus, orang tua itu menyuruh atau menganjurkan anaknya selalu mengaji. Kalau dia menganjurkan anak itu selalu mengaji dan kemudian anaknya itu rajin mengajinya, maka anaknya yang memberikan taj atau mahkota ke orang tuanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawa Abu Dawud an Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'al Qur'an wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa saja yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan dengannya, dia sudah memberikan baju atau memberikan mahkota kepada orang tuanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Do'u ahsanu min do'i syamsi.
Sinarnya lebih baik dari sinar syams, apa syams? Matahari. Fi buyutid dunya law kanat fikum. Maka terangnya itu lebih baik dari terangnya matahari ketika menyinari rumah-rumah kalian ketika hidup di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bi. Jadi tidak seperti yang engkau bayangkan. Maka kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan oleh don-don perkiraan kita. Itu lebih baik ahsan dari do'u syamsi ila buyutikum. Jadi lebih baik dari sinarnya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa minha annal mahira bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Maka di dalam surat Abasa, bi aidi safaratin kiramim bararah. Utusan Allah yang menjaga Al-Quran itu namanya safarotu kiromim baroro. Safaro. Jadi orang yang ingin menjadi penyembuh, Al-Quran menjadi penyembuh, maka harus bisa tersambung dengan utusan Allah ini. Mau penyakit apa saja, mau kesurupan, mau kesetanan, mau kena sihir, mau kena tenun, maka harus ini yang menjaga. Bi aidi safarotin kiromim baroro. Surat Abasa 15 sampai 16. Coba dicek. Jadi al-mahir bil Quran, orang yang pandai. Pandai Quran maksudnya orang yang rutin membaca Al-Quran, orang yang selalu menghatamkan Al-Quran, orang yang mendawamkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, itu dikatakan al-mahir. Mereka itu adalah akan bersama malaikat yang namanya safaroh kiromim baroro. Jadi malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah, malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun. Yatata'ta. Yang belum lancar membaca Al-Quran, belum tahu panjang pendeknya, masih awal belajar, mungkin waktu kecil tidak pernah belajar. Akhirnya belajarnya tua, tidak masalah, Bu. Tetap aja belajar. Meskipun yatata'ta, meskipun masih belum lancar, belum tahu dia hukumnya apa, mad lazim mutasil, belum paham, maka tetap membaca sambil belajar. Wa yatata'ta fi wa huwa alaihi syakun. Dan ketika membaca dia dalam kesulitan, kesukaran, lahu ajroni, dia mendapat 2 pahala. Tapi ketika dapat 2 pahala, jangan berhenti belajar, tetap belajarnya. Jadi udah saya pengen 2 pahala, saya nggak akan melanjutkan belajar. Tetap tidak lancar gitu ya, tidak boleh juga. Gitu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesungguhan kita, dan hasilnya memang kita masih belum lancar membaca Al-Quran, maka lakukanlah. Sampai kita bisa. Bahkan orang yang seperti tadi masih belum lancar itu mendapat 2 pahala. Ajroni, lahu ajroni. Dapat 2 pahala. Yakni anal qari alladhi yaqra biduni tala'thum wa masyaqqah. Orang yang lancar, yang enggak ada kesulitan, bahkan paham dia hukumnya apa. Mat-matnya, idgham, ikhfa, kemudian idhar, iklab. Huwa ma'as safaratis sabiqin. Mereka didampingi malaikat safaroh kiromim baroroh yang menjadi teladan. As-sabiqin. Walladzi yaqra'u bi kulfatin wa masyaqqatin falahu ajroni. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam kesulitan, belum lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tuh, lahu ajroni. Maka orang yang masih belum lancar, jangan berputus asa, tetap dibaca. Makanya di dalam khatam Al-Quran, itu dibacanya itu sampai doanya itu evaluasi. Sampai kalau ada kesalahan ketika kita membaca mungkin di surat keberapa, itu dalam doa, itu dalam doa khatam Quran, itu semuanya dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya ada di sana semua. Jadi kalau misalkan kita belum idgham misalkan, dibacanya idhar, itu semuanya diampuni.
Maka diharuskan kalau baca Al-Quran meskipun kita tidak rutin ditandai. Agar apa? Agar kita hatam. Atau misalkan setiap hari kita berapa lembar gitu. Yang penting ditandai. Suatu saat kita hatam, maka doa yang ada di hatam Quran, biasanya di dalam Quran itu ada itu hatam doa khatmul Quran itu dibaca. Maka kesalahan-kesalahan yang kita lalui dalam membaca itu akan diampuni oleh Allah karena dimintakan. Syukur-syukur bisa bersama-sama. Mungkin kita menghatamkan Al-Quran terasa berat ketika sendiri. Kalau saya bersama teman-teman, bersama santri-santri, itu menghatamkan Al-Quran hampir setiap bulan. Setiap bulan itu bersama-sama. Jadi kalau dia ada 30 orang, satu orang itu satu juz. Kalau lebih bisa dibagi-bagi. Yang penting jangan terburu-buru, sebisanya. Jadi kalau misalkan dia belum bisa dibantu oleh yang lain. Maka jangan berhenti untuk bisa membaca Al-Quran meskipun kita masih belum lancar. Wa minha. Ini yang keempat. Annal qari la yuhawwiluhul faza'al akbar yaumal qiyamah. Orang yang sering membaca Al-Quran itu tidak akan diteror. Tidak akan dibikin takut oleh ketakutan-ketakutan pada hari kiamat. Biasanya orangnya itu tenang. Di dalam rumahnya memancar daunnya. Kayak seperti tenang aja. Kalau bisa jangan menggunakan apa? MP3 jangan. Kalau bisa gunakan pakai kita sendiri. Jadi kalau ada salon, kalau ada apa, dibaca sendiri. Kalau masih belum lancar ya jangan dikencengin. Itu jangan menggunakan MP3. Saya tidak menyarankan menggunakan MP3, menggunakan HP saya enggak. Saya tidak menyarankan. Itu. Jadi langsung dibaca. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh membacanya, kesungguhan kita itulah yang harapannya bisa sampai ke Allah. Itu. Maka ketika membaca Al-Quran itu tidak bisa diteror oleh ketakutan hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat Tabrani, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la yahulumul faza'al al-akbar wa la yanaluhum al-hisab, hum ala kathibin minal miski hatta yubza'u min hisabil khalaik." Maka ada 3 orang yang tidak bisa diteror pada hari kiamat. Al-faza'al akbar itu dahsyat. Yang jangankan hari-hari kiamat, kita banyak utang aja susahnya sangat luar biasa. Apalagi ketakutan pada hari kiamat. Wala yanaluhumul hisab, dan mereka tidak mendapatkan hisab. Berarti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa mereka? Dan mereka-mereka itu adalah berada pada bukit yang sangat wangi. Kathibim minal miski hatta yufza'u min hisabil khalaik. Hatta yufza'u min hisabil khalaik. Siapa itu? Rojulun qara Al-Quran. Jadi ada 3 orang nih. Ada 3 jenis golongan orang yang tidak diteror oleh keadaan hari kiamat. Yang pertama adalah rojulun qara Al-Quran ibtigha wajillahi ta'ala. Nah ini penting ini. Membaca Al-Quran ibtigha wajhillah. Mengharap-harap keridhaan Allah. Jangan niat yang lain. Jadi kalau kita mau pengen mendapat manfaat dari Quran, jadi jangan niat lainnya. Jadi semuanya itu fokus kepada mendapatkan keridhaan Allah. Ibtigha'u wajhillah. Hanya untuk Allah saja. Wa amma biqauman wa hum bihi radun. Maka ketika dia sudah pandai membaca Al-Quran, dan dia memimpin sesuatu kaumnya, dan kaumnya pasti akan meridhoi dia. Wada'in yang kedua. Wada'in ai muadzin, orang yang penyeru, seorang penyeru. Wa muadzin, orang yang memanggil salat. Yad'u ila sholawati bitigha'i wajillah. Jadi seorang muadzin bukan karena riya, bukan pengen sesuatu dari dunia, semuanya pengen keridhaan dari Allah. Itu semuanya yang dibebaskan dari ketakutan hari kiamat. Yang ketiga, wa abdun ahsana fima baina wa baina rabbi wa fima baina wa baina mawalihi. Maka seorang hamba atau budak di zaman dahulu yang baik kepada Tuhannya. Jadi ada budak hamba orang mukmin, ada zaman dahulu namanya hamba sahaya. Kalau kita adalah hamba karena orang beriman. Baik
ahsan fima baina wa baina rabbi. Baik antar kita, hablum minallahnya kita baik. Wa fima bainahu wa baina mawali. Dan di zaman dahulu ada hamba saya yang baik kepada tuannya. Jadi yang pertama yang terbebas dari ketakutan atau teror hari kiamat, yang pertama adalah yang bebas sampai bighairi hisab, itu adalah rajulun qara'al Quran. Yang pertama ada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang memanggil untuk sholat, orang yang menyuruh untuk sholat, da'in, penyeru, muadzin yang memanggil. Yang ketiga adalah seorang hamba, orang-orang yang beriman, yang baik hablum minallah dan baik hablum minan nas. Ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang kelima, keutamaan dan kemuliaan pembaca Al-Quran. Wa minha ahlul Quran hum ahlullah. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah dianggap keluarga Allah, tanda petik. Keluarganya Allah. Berarti kalau keluarganya Allah, bagiannya dari Allah. Mudah untuk berdoa kepada Allah. Karena keluarganya. Kalau kita punya ponakan, punya adik kandung, punya anak, meminta sesuatu kepada ayahnya, pasti akan diberikan, tidak menunggulah lama. Maka dianggap ahlullah. Ada rintangan hujan aja, banyak alasan. Yang begini, begitu, begini, begitu. Itu bukan menunjukkan ahlun, bukan menunjukkan keluarga, bukan menunjukkan saudara, bukan menunjukkan seseorang yang dekat. Maka ukuran untuk dekat kepada Allah salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran yang dianggap oleh Allah ahlullah. Maka di dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya kepunyaan Allah itu keluarga dari golongan manusia. Qalu, ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, ahlul Quran. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang meskipun belum bisa tetap membaca Al-Quran. Orang yang mendawamkan hatam Quran. Orang yang mempelajari Quran. Orang yang mempelajari semua yang berkaitan dengan Quran. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran. Itu semuanya dikatakan ahlullah. Hum ahlullah wa khosotuhu. Mereka keluarganya. Dan orang khususnya Allah. Keluarga khususnya. Kenapa ada kita sering berdoa kita lama dikabulkan? Mungkin kita terlalu jauh. Giliran kita mau dianggap keluarga hanya cukup membaca Al-Quran. Tidak banyak, paling 10 menit. Itu kita juga susah. Membuat kita lelah. Sedangkan kita kerja 8 jam baik-baik saja. Padahal hadiahnya 1 bulan sekali. Tapi kalau membaca Al-Quran, dia langsung dijadikan ahli nalillah. Orang-orang yang dianggap keluarga. Bahkan orang-orang yang dikhususkan, diistimewakan. Hum ahlullah wa khosotu. Kemudian, yang selanjutnya, wa minha anal Quran ma'dubatullah ta'ala. Al-Quran itu bagaikan hidangan. Hidangan di dalam pesta. Yang dimaksud hidangan berarti makanannya banyak, minumannya banyak. Makanannya bermacam-macam, tinggal pilih yang mana sesuai selera kita. Ma'dubatullah. Ini ma'dubah ini makanan di dalam pesta, berarti makanannya banyak dia. Banyak pilihan. Sehingga kita mau mencicipi, boleh mencicipi semuanya. Boleh mencicipi satu hidangan sesuai selera kita, boleh. Maka disebut di sini ma'dubatullah. Faman dakhalahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, dia akan merasa aman. Maka ibtigha'u wajhillah itu penting. Ada yang mengeluh ke saya sering Ustaz, sering membaca Al-Quran, tapi saya belum mendapatkan manfaat itu. Belum ke sini. Ibtigha'u wajhillah. Kita membaca Al-Quran kalau ada kesurupan aja. Jadi kita baca Al-Quran kalau ada kesusahan aja. Kita membaca Al-Quran hanya kalau kita butuh. Itu bukan keluarga namanya, itu bukan saudara. Jangankan saudara.
Anak kandung sendiri kalau dia selalu minta saja tanpa alasan, tanpa sesuatu yang dibutuhkan, pasti akan kita tolak. Begitu juga Allah, kita meminta sesuatu, giliran meminta mau diutamakan. Giliran pengen dianggap keluarga, cukup membaca Al-Quran, malah diabaikan. Maka belum ke sini. Maka fadilah Al-Quran belum keluar. Belum kenal atau belum tahu kiro mimbaroroh, safaroting kiro mimbaroroh. Maka ini yang menjadi poin penting, ibtigho wajillah, mencari keridhaan Allah. Makanya mantapkan hati, dawamkan di dalam pelaksanaan. Ketika ada kesulitan, kembali kepada Al-Quran. Faman dakhala wa amin, karena setiap kita masuk ke dalam Al-Quran membawa keamanan. Aminun. Jadi seperti kejadian kemarin. Jadi saya hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, belum lengkap malah. Qul huwallahu, sudah ada yang kesurupan karena keikhlasan semuanya. Jadi kalau semuanya ikhlas benar-benar, toh waktu kita membaca Al-Quran mungkin tidak sampai 1 jam. Hanya beberapa menit saja. Ketika kita mendawamkan dawamuha wa in qallat, dawamnya kita, konsistensi kita meskipun itu sedikit, maka itu sudah dikatakan kita itu istiqomah. Bersungguh-sungguh agar kita dilempengkan, agar kita diluruskan, agar kita diterangi. Ya, karena kalau hanya mengandalkan pikiran dan cara kita pasti tidak akan mampu. Maka ada la haula wala quwata illa billah. Ditambah kita dakwah membaca Al-Quran. Maka barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, maka hidupnya akan merasa aman. Aman. Iqra'ul Quran fa innallaha la yu'adzib qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab, tidak akan kena siksa orang yang hatinya terpelihara Al-Quran. Maka apalkan meskipun ayat-ayat atau surat-surat pendek. Petikan ayat atau yang lainnya, yang penting harus dihafal. Iqra'ul Quran fa innallaha la yu'adzib qalban wa al-Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dubatullah faman dakhala fi wa amin wa man ahabbal Quran falyubshir au falyastabshir. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran itu Allah tidak akan mengadab hati yang di dalamnya ada Qurannya. Wa inna hadzal Quran ma'dubah, sesungguhnya Quran ini adalah ma'dubah, hidangan dari pesta. Faman dakhala, barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, membacanya, kemudian menghafalnya, mempelajarinya, akan merasa aman di dalamnya. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka berilah kabar gembira, maka bergembiralah. Walayastabshir. Maka orang yang sering membaca Al-Quran itu pasti akan bersinar. Baik di dalam hidupnya, atau di dalam keluarganya, di dalam rumahnya, atau di lingkungannya. Untuk bisa sampai ke hal seperti itu, maka ini yang penting. Ibtighu wajhillah, hanya karena Allah. Hanya dengan keridhaan Allah. Bukan karena yang lain. Bukan kita ingin pamer. Bukan kita ingin sesuatu dari dunia kita yang fana saja. Tetapi yang terpenting ini, ibtighu wajhillah. Maka kalau ada orang, saya sudah membaca Al-Quran, sudah rutin, tetapi belum bisa. Ketika ada apa-apa belum bisa menolong saya, berarti belum menyentuh ini. Belum mencari keridhaan Allah. Maka itu yang tahu diri kita dan Allah. Orang lain tidak akan tahu. Kita membacanya ikhlas atau karena riya atau lain-lainnya. Hanya kita yang tahu. Yang merasakan manfaatnya hanya kita yang tahu. Maka kalau ada kekurangan fokus ke ibtighu wajhillah. Bagaimana kalau dia masih belum ikhlas? Tetap mendapat pahala hasanah. Tetapi untuk mendapatkan fadilah atau manfaat atau sebagai obat penyembuh harus melalui ini. Ini harus lolos ini. Ibtighu wajhillah. Yang dikatakan Rasulullah mungkin sama, membaca qul huwallahu ahad atau yang lainnya, tapi mulutnya berbeda makhluk. Itu hasilnya juga akan berbeda-beda. Maka ketika orang semuanya ibtighu wajhillah, maka harapannya semua yang dilakukan bisa menyelesaikan perkara dan kesulitan kita di dunia, bahkan atau menghapus ketakutan kita di hari kiamat kelak. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, inna hadal Quran ma'dubatullah faqbalu ma'dubatu mastata'tum.
Maka Al-Quran itu sebagai hidangan pesta, maka terimalah. Makan sesuka hatimu. Saya pengen membaca Yasin aja, silahkan. Saya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, baca saja. Mau baca itu terserah. Karena itu salah satu hidangan dari Allah. Mastata'tum, semampu kalian. Sebisa kalian. Kalau kalian hafalnya yang pendek, baca yang pendek. Kalau ingin yang panjang, silakan baca yang panjang. Mastata'tum. Inna hadal Quran hablullah wan nurul mubin wasyifa an-nafi. Karena orang yang membaca Al-Quran bagaikan dia itu mengikatkan kepada Allah. Hablun, hablullah, hablun. Tali ikatan, hablun. Maka orang yang membaca Al-Quran itu mengikatkan. Bisa mengikatkan diri kita, bisa mengikatkan kesulitan kita, bisa mengikatkan kesukaran kita. Kita nitip sesuatu nih. Dengan berkah kita membaca Al-Quran. Hablullah wan nurul mubin, dan cahaya yang nyata. Wasyifa an-nafi, dan obat. Jangan lupa Al-Quran juga bisa menjadi obat penyembuh. Tidak pakai yang aneh-aneh. Jadi nggak usah pakai yang ini, yang itu, cukup membaca Al-Quran. Sampai kemarin itu sudah terbukti hanya membaca Qul huwallahu ahad. Dan alhamdulillah pertemuan ketiga bisa sembuh total. Tinggal istiqomahnya. Istiqomah kita apa mempertahankan ibtigha wajilah atau tidak. Kalau ini hilang, penyembuhnya akan hilang juga. Jadi penyembuhnya akan hilang juga. Maka di dalam Al-Quran, asyifa an-nafi, kesembuhan, bukan hanya sekedar kesembuhan setelah itu kambuh lagi, enggak. Tapi an-nafi yang bermanfaat. Kalau sembuh ya tetap sembuh. Tidak bersyarat, harus ini, harus itu, enggak. Ismatun liman tamassaka bi wa najatun liman ittaba'ah. Dia itu penjaga bagi orang yang memegang teguh Al-Quran. Wa najat, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti Quran. La yazigu fa yusta'tab, dan tidak jauh. Tidak bikin jauh. Dengan kita membaca Al-Quran tidak bikin jauh kepada Allah, bahkan Allah meridhoi. Fa yusta'tab. Wala ya'waju fa yuqawwim, dan tidak bengkok. Dengan membaca Al-Quran tidak membuat bengkok. Semuanya menjadi lurus. Fayuqawwim, dan Allah yang meluruskan. Wala tangqadi ajaibu wala yakhluqu ala kathrati raddi. Dan dia terus menerus keajaiban itu dengan Al-Quran. Wala yakhluqu ala kathrati raddi, dan tidak akan tercipta banyaknya keraguan. Pasti orang yang banyak membaca Al-Quran dengan ibtigha wajillah, keyakinan dia akan muncul terus menerus. Utluhu fa innallah ya'jurukum ala tilawati kulli harfin asyara hasanat. Maka bacalah terus menerus. Karena setiap huruf itu satu hasanah. Dilipat gandakan menjadi 10. Amma innala akul alif lam, seperti yang tadi. Alif lam mim, berarti ada 3. Berarti hasanahnya ada 30. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimin harfun. Jadi menjadi 30 hasanah. Kemudian, fadilah yang selanjutnya. Wa mina anal baital ladhi yuqra'u fihil Qur'an. Nih. Kita punya rumah, punya keluarga, punya adik, punya bapak, ibu, anak, suami, istri. Annal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an, dan ada di rumah. Ketika kita punya rumah dan di dalam rumahnya itu sering dibacakan Al-Qur'an, tahdurul malaikatu, maka malaikat akan datang. Bukan malaikat maut, tapi malaikat rahmat. Tahdurul malaikah, maka akan didatangi malaikat-malaikat rahmat. Wa yattasi'u ala ahli, maka semakin luas lapang. Yang dapat kesusahan, yang dapat kesulitan, maka yatasi akan meluas pikirannya, hatinya, ketika semuanya luas, maka ide-ide itu akan cemerlang, rencana-rencana kita akan baik gitu. Maka yatasi akan meluas. Kemudian al-baitu idza quri'a fil Qur'an hadaratu ma wa tatanakabat anhu syayatin. Maka setan-setan, jin-jin yang enggak baik itu akan jauh.
wattasa'a ala ahli. Maka keluarga yang ada di dalam rumah yang di dalamnya selalu membaca Al-Quran, dia akan lapang. Wa kathuru khairuhu wa qalla syarruh. Dia akan banyak kebaikannya. Kemudian qalla syarruh, berkurang keburukannya. Itu. Maka ketika dia pengen ideal membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca di dalam lisan, maka ini ibtigha wajillah, kalau pengen mendapat kesembuhan, kemanfaatan dari Al-Quran. Kalau masih belum, jangan berputus asa, tetap mendapatkan hasanah, satu hasanah yang dikali 10. Maka rumah itu jangan sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan MP3 loh ya. Jangan MP3, harus dibaca sendiri. Jangan pakai MP3. Innal baita idalam yukro fihil Quran. Sesungguhnya rumah yang tidak dibaca atau jarang membaca Al-Quran, di dalam rumah itu hadarat husyayatin watanak kabat aitaba adat anhul malaika. Jadi kalau dia orang yang sepi, yang kering dari bacaan Al-Quran, maka malaikat itu akan jauh. Setan akan mendekat, jin-jin akan mendekat karena kering. Jadi kalau ada Quran, malaikat dekat, jin jauh. Atau setan jauh. Kalau tidak membaca, setannya dekat, malaikatnya menjauh. Itu kebalikannya. Wa qalla khairu wa kathura syarru. Orang yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sedikit kebaikannya. Keburukannya bertambah banyak. Wa qala wa fil bab an Abi Hurairah mauqufan. Jadi dari riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa minha anna tilawatul Quran jalahul qulub. Jalaul qulub, jala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu yang punya penyakit hati, yang mungkin waktu pagi sampai siang dia memfitnah orang, menghina orang, maka ketika membaca itu menjernihkan lagi. Jalaul qulub, menjadi bening hatinya. Jadi kalau bening hatinya, doa mudah terkabul. Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Maka hati ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Idza asabahul ma, ketika kena air, kila ya Rasulullah, majalauha. Maka ketika semua berkarat, hati berkarat, besi berkarat, apa yang bisa membeningkan kembali? Wa majalauha qala kathratu dzikril maut. Banyak menyebut mati, banyak ingat mati. Wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Itulah agar hati tidak berkarat. Jadi kalau tidak zikir, itu membaca Al-Quran. Agar apa? Kalau sudah berkarat, jadi kalau hati sudah berkarat, yang masuk itu lainnya. Gampang kesurupan, gampang kerasukan. Karena ini sudah berkarat, kotor sudah. Tapi kalau dizikir, dibacain Al-Quran, maka karatnya ini akan hilang, akan keluar. Hati menjadi bening kembali. Ketika hati bening, harapannya doa menjadi cepat terkabul. Kesukaran, kesulitan bisa teratasi dengan mudah dan cepat. Ini. Maka jangan diremehkan hanya kita membaca Al-Quran satu ain saja. Yang penting setiap hari. Itu jangan lupa minta agar kesukaran kita benar-benar diselesaikan. Karena kita makhluk yang lemah. Makhluk yang masih ketika ditimpa musibah masih suaranya aduh saja. Jadi kalau ditimpa sedikit susah. Jadi ada beban sedikit pasti kita akan mengeluh. Karena lewat kelemahan itu maka sampaikan ketika kita membaca Al-Quran. Di dalam baca bermunajatlah. Maksudnya bermunajat itu berbisik-bisik di dalam hati. Bahwa apa yang saya baca itu menyelesaikan perkara saya, urusan saya semuanya. Itu. Karena itu adalah ikatan, penyambung. Jadi kalau ada ikatan meskipun kita tidak lihat Allah itu tersambung. Mengikatnya dengan kita yang kita baca yaitu Al-Quran. Karena itu adalah kitab suci, kalamullah. Kemudian, fadilah yang selanjutnya wa minha. Man ahabballah. Man ahabbal Quran. Faqad ahabballah wa rasuluh.
Barang siapa yang mencintai Quran itu sama saja mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ahabba ayyuhibbahallahu wa rasuluh, falyandur fa in kana yuhibbul Quran fa wa yuhibbullah wa rasulah." Jadi barang siapa yang mencintai Allah, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan, dia senang ke Quran atau tidak. Dia suka baca Quran atau tidak. Maka ketika dia suka mendawamkan, fahuwa yuhibbullah wa rasulah, maka dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Itu adalah ukuran. Jadi kalau kita susah misalkan, susah kita masih mungkin sholatnya masih jarang, baca Al-Qur'annya masih jarang, maka yakinkan apa yang saya baca itu mengikatkan, menyambungkan yang sudah terputus. Jadi ketika kita sudah tidak sholat lagi, sudah tidak mengaji lagi, sudah tidak baca Al-Quran, itu kayak memutus ikatan itu. Jadi kalau sudah memutus ikatan itu, kalau berdoa menyambungnya susah, harus antri dulu. Nah, itu seperti itu. Maka ketika kita menekatkan, ketika baca Quran kembali ke sini, ibtiga wajilah, itu harapannya dapat selesai semua. Karena itu adalah keluhan kita, karena memang kita itu lemah, sangat lemah. Yang namanya manusia itu sangat lemah, maka berkat kelemahan dan kefakiran kita di hadapan Allah, maka mintalah dengan wasilah kita membaca Al-Quran. Maka setelah ini, semoga apa yang kita baca mendapat keberkahan, mendapat jalan keluar, dan agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.